Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Wardah Lutfia. Kali ini saya akan membahas mengenai jawaban puas kewirausahaan. Jawab nomor 4. Memajukan badan usaha milik desa atau BUMDes untuk meningkatkan ekonomi desa bukan hanya tugas pemerintah semata. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19, membutuhkan kerjasama dan dukungan dari banyak pihak, termasuk dari sektor swasta. Hal itu dikemukakan Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendesa PDTT DRS Samsul Widodo MA dalam serial webinar Desa Adaptasi Bisnis BUMDes pada masa kenormalan baru yang diselenggarakan Lokadata dan PT The Jarum yang berlangsung pada Kamis 19 November 2020 lewat Zoom dan YouTube. Samsul merinci ada 5 masalah dalam pengembangan produk unggulan desa yang dikelola oleh desa dan BUMDes, yakni pertama, rendahnya skala ekonomi. 2. Lemahnya akses pasar. 3. Jalur distribusi yang panjang. 4. Rendahnya sasaran pasca panen. Dan 5. Kesulitan permodalan. Dana desa bisa dialihkan menjadi modal BUMDes, tapi jangan berpikir itu satu-satunya sumber modal. Kedepan, BUMDes seharusnya bisa melakukan pendekatan ke pihak swasta yang dapat membantu keberlangsungan BUMDes, kata Samsul Widodo. Bentuk dukungan swasta, Samsul mencontohkan dalam penyediaan sarana dan prasarana pasca panen. Dengan terlibatnya swasta atau pengusaha dalam mendukung BUMDes dan ekonomi desa, diharapkan diberikannya insentif seperti kredit modal, pajak, dan kemudahan perizinan dalam jangka panjang untuk mendukung pengembangan produk unggulan perdesaan. Perlunya difasilitasi pelaksanaan forum bisnis yang mempertemukan daerah dengan pihak investor dan kementerian atau lembaga terkait, ujar Samsul lebih lanjut. Bicara lainnya, Dewa Komang Yudi Astara, Kepala Desa dan Pembina BUMDes Giri Atra, Desa Tembok, Kabupaten Buleleng, Bali, banyak bercerita tentang pengalaman mengelola desa dan BUMDes di masa pandemi. Pandemi ini bagi kami adalah masa untuk menilai kami sendiri, apa potensi yang kami miliki dan mencari peluang ke depannya, kata Yudi Astara. Sejak Maret 2020 saat merebaknya pandemi, menurut Yudi, Bali menjadi wilayah yang paling terpukul imbas COVID-19 karena sumber pendapatannya banyak dari sektor pariwisata. Sedangkan Desa Tembok yang berada di Bali bagian utara, banyak warga yang bekerja di kawasan selatan seperti Denpasar, Ubud, hingga Seminyak. Awal-awal pandemi, Yudi menjelaskan tahapan persiapan dan memetakan ulang semua potensi desa yang dimiliki. Mulai dari pemetaan lahan kosong, komoditas pertanian warga, hingga area wilayah kelautan. Kemudian, dari sana memunculkan sekitar 25 jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh mereka yang terdampak, mulai dari sektor pertanian, kerajinan, hingga wisata desa. Bantuan dana desa untuk langsung tunai kami konversi jadi pekerjaan. Dalam kondisi saat ini, Yudi Astara berharap pemerintah juga bisa hadir mengisi ruang kosong dan berperan sebagai enabler. Saya harap nantinya bisa dibangun connecting tolls yang menghubungkan antara supply and demand. Dan semoga Kemendesa juga bisa membuatkan platform untuk mengkoneksikan BUMDes dengan pasar, kata Yudi menambahkan. Pembicara ketiga, FP Galeri Indonesia Biblikamp, Andres Ardian Pramaditya, menjelaskan dalam kondisi pandemi ini, menjelaskan peluang-peluang produk desa dalam marketplace, digital atau sosial media. Andres juga menceritakan tentang pelatihan pemasaran untuk BUMDes di Galagah, Kulon, Kudus pada tahun lalu. Kami mendampingi dalam membuat packing produk hingga bagaimana dalam melayani konsumen. Jadi, dalam berjualan online itu tidak hanya fokus ke produk, juga bagaimana membuat konten produk itu sendiri, meyakinkan calon konsumen lainnya, ujar Andreas. Public Affairs Senior Manager PT The Jarum, Purwono Nugroho, mengatakan dukungan pengembangan kapasitas pengelolaan BUMDes dari hasil pemetaan yang dilakukan bersama Lokadata dan Dinas PMD Kabupaten Kudus. Alasan kami fokus ke BUMDes karena kami berangkat dari keinginan untuk menggerakkan perekonomian yang berawal dari desa. Selama 3 tahun, PT The Jarum bekerja sama dengan Lokadata dan Dinas PMD Kabupaten Kudus. Ternyata kami menemukan masih banyak pekerjaan rumah, khususnya yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Oleh karena itu, PT The Jarum bersama Lokadata dan beberapa mitra mengadakan pelatihan kepada BUMDes yang saat ini dilakukan secara daring, ujar Purwono Nugroho. Contoh BUMDes yang berkembang saat pandemi COVID-19 ini adalah Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes di Desa Ngeringin Rejo, Kecamatan Kalitudu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
Pendirian cukup unik jika dibandingkan di desa lain. Lazimnya, pendirian BUMDes dengan membuat usaha baru sesuai dengan potensi, peluang usaha, dan jenis usahanya tidak menyaingi usaha warga yang ada. Sebaliknya, BUMDes Ngringin Rejo menggandeng dan mengembangkan usaha komunal warga yang sudah berjalan. Berdiri sejak 2014, BUMDes Desa Ngringin Rejo secara bertahap memiliki 3 lini usaha, yaitu usaha simpan pinjam, agrowisata, dan pompanisasi. Khususnya, usaha agrowisata adalah pengelolaan perkebunan belimbing milik warga yang sudah berjalan sejak era 1980-an. Keberadaan BUMDes saat ini adalah warisan kepala desa sebelumnya yang dirintis sejak 2013. Saat itu, warga dan pemerintah desa berembuk untuk menanggulangi produksi belimbing yang semakin meningkat. Namun, harga tak menguntungkan petani saat musim panen. Setelah sepakat untuk membentuk agrowisata, kemudian dilakukan pendataan jumlah pemilik lahan, jumlah pohon belimbing, hingga jenisnya. Keunggulan dari wisata ini adalah keseragaman dan kekompakan pemilik lahan untuk menanam belimbing. Kesepakatan itu menghasilkan keputusan. Agrowisata menjadi lini usaha BUMDes dengan ada pengelola tersendiri dan sistem bagi hasil dengan BUMDes setiap tahunnya. Sedangkan tugas desa dan BUMDes memenuhi kebutuhan operasional dan fasilitas dasar wisata yang layak seperti pagar, jalan, gazebo, aula, area bermain anak, kamar mandi, dan fasilitas pendukung lainnya. Pandemi COVID-19 membuat wilayah agrowisata belimbing harus tutup. Menurut Hari, para petani harus bekerja ekstra untuk menjual hasil panennya hingga di luar wilayah desa. Dia berharap ada bantuan yang fokus dalam mengembangkan produk belimbingnya dari pihak pemerintah atau pihak terkait lainnya. Kepala Desa Ngringin Rejo, Endang menjelaskan pihaknya sudah lama membuat beberapa jenis produk turunan dari belimbing, seperti sirup dan dodol, namun masih dijual secara terbatas di area agrowisata. Kendala kami adalah untuk riset pembuatan produk sirup dan dodol yang bisa bersaing di pasaran. Selain itu, kami belum mampu menghitung beberapa lama masa kadaluarsa makanan ketika kami jual di pasaran. Kami masih tahap perbaikan dan pengembangan itu, kata Endang lebih lanjut. Staf Dinas Pengembangan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten Bojonegoro Eka Endang Sri Rianti atau Yanti, 49 tahun mengatakan, BUMDes Ngringin Rejo adalah salah satu BUMDes yang dianggap berkembang. Dengan melihat ini, usahanya dan dampak yang dihadirkan ke masyarakat. Pada 2020, pemerintah Kabupaten Bojonegoro memberikan bantuan anggaran penguatan modal bagi 93 BUMDes di Bojonegoro. BUMDes Ngringin Rejo kami masukkan karena mereka selalu ada inovasi dalam lini usahanya, khususnya bagi agrowisata itu, kata Yanti kepada Lokadata ID Jumat 22 Januari 2021. Namun, Yanti mengakui dampak COVID-19 membuat usaha BUMDes yang berbasiskan wisata kena dampak terbesar, harus tutup atau mengikuti ketentuan aturan pemerintah dan protokol kesehatan. Menurutnya ini menjadi kendala bersama yang akan terus dicari solusinya. Tahun ini, Kabupaten Bojonegoro menurut Yanti akan menurunkan bantuan kepada sejumlah BUMDes yang dianggap usahanya terdampak karena COVID-19. Namun, cakupan prioritas penggunaan dana itu untuk pembelian hasil pertanian petani agar sejumlah desa dengan komoditas tani terbatas dari tengkulak. Cukup sekian jawaban puas dari saya, kurang dan lebihnya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.